Halo pemirsa Cokro TV, masih di acara spesial program untuk Hari Perempuan Sedunia. Saya terharu sekaligus bangga melihat foto pemimpin perempuan berjilbab meletakkan batu pertama untuk pembangunan gereja. Rasanya hati ini adem lihatnya. Pesan dari foto dan tindakan ini jelas banget. Inilah toleransi beragama di negeri kita. Itulah contoh perbuatan dan kebijakan terpuji yang dilakukan oleh Bupati Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Namanya Indah Putri Indriani. Foto itu viral kemana-mana. Tentu saja sebagai pemimpin, Bupati Indah telah banyak melakukan acara peresmian. Namun baru sekarang ini bikin heboh. Ternyata nih pemirsa, Bupati Indah tak hanya sekedar meletakkan batu pertama pembangunan. Ia juga menyumbang dana dari kantong pribadinya untuk pembangunan gereja itu. Luar biasa. Apa yang dilakukan Bupati Indah ini menjadi oase di tengah maraknya aksi intoleransi di tanah air kita. Kita selama ini lebih sering membaca media yang memberitakan gereja-gereja yang ditolak dan didemo warga setempat. Bahkan gereja yang sudah ber-IMB pun minta IMB-nya dicabut. Perilaku intoleran seperti ini tentu saja bertentangan dengan konstitusi kita. Parahnya lagi, pemerintah daerahnya tidak bisa berbuat banyak. Malah terkesan berpihak kepada kelompok intoleransi tersebut. Ujung-ujungnya ya yang kena Presiden Jokowi karena banyaknya tindakan intoleransi di masa pemerintahannya ini, akhirnya dia mendapat rapot merah. Pemirsa, masalah intoleransi bukan hanya soal kepemimpinan, namun juga karena kesadaran terhadap keberagamaan dan menerima yang lian dari masyarakat kita. Warga Luwu Utara yang dipimpin Bupati Indah ini barangkali adalah masyarakat yang sudah dewasa menyikapi perbedaan. Padahal jika melihat demografi penduduknya, 81% penduduk Luwu Utara adalah Muslim. Sebagai mayoritas, mereka tidak berbuat semena-mena. Minoritas adalah saudara sebangsa yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mereka sadar terhadap kebinekaan yang menjadi pondasi tegaknya bangsa ini. Kondisi ini kontra sekali jika kita bandingkan dengan daerah lain, Bogor atau Depok misalnya. Di daerah ini, umat beragama minoritas dipersulit. Gereja HKBP Cinere di Cinere, Depok, Gereja HKBP Philadelphia di Bekasi, dan Gereja GKI Yasmin di Bogor buktinya. Bahkan sampai sekarang nih, Jamaat GKI Yasmin dan HKBP Philadelphia rutin melakukan ibadah minggu di depan istana karena tak punya gereja. Kejadian seperti itu menunjukkan kondisi psikologi masyarakat sekitar yang belum dewasa dalam menyikapi perbedaan. Mereka dengan begitu mudah terseret arus provokasi. Ada rasa takut umat beragama lain berkembang, lalu mereka memproteksi diri sedemikian rupa karena merasa terancam. Contoh yang dilakukan Bupati Indah mestinya membuat umat beragama Islam yang intoleran, khususnya nih pemimpin daerah itu malu. Kepala daerah yang kalah dengan tekanan umat mayoritas harus meniru sikap Bupati Indah. Karena menjadi seorang pemimpin harus punya sikap dan prinsip menjunjung konstitusi. Kemanusiaan dan keadilan harus berdiri di atas segalanya. Jangan kalah dengan tekanan. Penindasan terhadap umat beragama lain harus disudahi pada setiap jengkal tanah Republik ini. Tidak ada lagi klausul mayoritas dan minoritas dalam hak untuk bisa beribadah dengan tenang.
Umat muslim, terutama mereka yang terkungkung pola-pola pikir patriarki yang menganggap laki-laki lebih superior dari perempuan, mestinya malu dengan Bupati Indah. Tidak hanya mampu memimpin satu kabupaten, Bupati Indah juga mencontohkan hidup guyub, rukun, damai dengan umat beragama lain. Dari kasus Luwu Utara, kita bisa mengambil pelajaran. Pemimpin harus bersikap adil dan tegas. Sementara masyarakat harus dewasa dalam menyikapi perbedaan. Jika masyarakatnya terprovokasi, pemimpinnya harus jadi penengah. Janganlah seperti yang kita saksikan di Bogor, Depok, dan Karimun. Pemerintah daerah loyo, mereka sibuk melakukan aksi-aksi politik, sibuk membuat apologi dan argumen seorang pejabat yang lemah ditekan kelompok intoleran. Mestinya seorang pemimpin bukan hanya mempermudah izin pendirian rumah ibadah. Tugas seorang pemimpin adalah juga mengajarkan warganya berpegang pada konstitusi dan kebinekaan. Merawat pola pikir warganya agar terbuka dan dewasa. Jadi, ketika ada umat beragama lain membangun rumah ibadah, umat muslim setempat tidak panas dingin. Ketika beragama lain merayakan hari besarnya, mereka tidak kalap dan main sweeping sembarangan. Hal ini juga berlaku tentu saja untuk umat beragama mayoritas lain di daerahnya. Terima kasih Bupati Indah, semoga kepala daerah lain meniru sikap Anda. Menjadi pemimpin semua golongan dan umat beragama. Menjadi pemimpin yang mengayomi, melayani, serta tidak membeda-bedakan warganya. Agar Indonesia yang bineka ini tetap kita rawat dan jaga selamanya. Pemirsa, sekian dari saya, Nong Darul Mahmada.